Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam acara Coffee Morning with God. Tema kita pagi hari ini, jangan menyerah. Kita yel dulu yuk. Wanita berhikmat, wow. Engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes, yes, yes. Ada istilah mengatakan begini, kalau gagal, kita coba lagi. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita menyerah, selesai sudah. Bro and sis, artinya di dalam kehidupan kita sering mengalami kegagalan. Itu kita harus coba dan coba lagi. Ketika kita juga melakukan kesalahan, kita harus belajar untuk memperbaikinya. Tetapi pada saat kita mengatakan menyerah, artinya semua sudah selesai. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau belajar satu figur Esther, Ratu Esther di dalam Alkitab, di mana Ratu Esther mengalami satu kehidupan yang nyaman, tenang, tentram, bahagia. Tetapi pada suatu saat, ada suatu ketika dia mendengar bahwa seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Pasalnya adalah karena Mordekai yang adalah paman daripada Ratu Esther tidak mau menyembah pegawai istana yang bernama Haman. Akhirnya dari kisah ini membuat bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Bagi ratu, ini satu hal yang membuat dia mengalami kegelisahan, kegalauan. Tetapi dia mau bertemu dengan raja, itu satu hal yang tidak mudah. Karena pada waktu itu, di dalam satu kerajaan, raja akan bertemu dengan ratu pada saat raja memanggil. Nah, dengan hal ini, akhirnya Ratu Esther tidak berputus asa, dia tidak menyerah, dia mengajak seluruh bangsanya untuk berdoa dan berpuasa dengan ujub agar dia bisa bertemu dengan raja. Nah, singkat cerita, akhirnya raja dan Ratu Esther bisa bertemu dan bangsanya diselamatkan. Sekalipun waktu itu memang taruhannya adalah nyawa daripada Ratu Esther. Tetapi akhirnya karena dengan berdoa dan berpuasa, akhirnya bangsa Yahudi terselamatkan. Bro and sis, di dalam masa pandemik ini, kita juga pasti mengalami banyak kegelisahan, kegalauan, kekacauan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi dengan kisah daripada Esther tadi, kita mau belajar bahwa melalui di dalam setiap pergumulan kita tetap datang kepada Tuhan. Jangan menyerah. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan ini, ya, terlebih di dalam masa pandemik ini, kita mengalami satu situasi perang di mana kita harus tinggal di rumah. Bukan perang secara fisik, tetapi kita perang secara roh. Kita tidak bisa keluar rumah secara bebas. Nah, akhirnya semua pekerjaan dilakukan dari rumah, sekolah dilakukan melalui online, semua kegiatan lebih banyak dilakukan di rumah. Nah, akhirnya banyak lapangan pekerjaan di luar sana, banyak juga yang tertutup, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Apakah ketika kita mengalami kehilangan pekerjaan, kita mengalami kegagalan, akhirnya kita berdiam diri? Tidak. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Bukankah di dalam kehidupan kita ada masa yang dikatakan ada suka, ada duka, ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi, ada sakit, ada sehat. Artinya di Pengkhotbah 3 mengatakan semua ada waktunya. Ya, semua pasti akan indah pada waktunya. Tetapi satu hal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang boleh kita alami dalam hidup kita, ini semua adalah penyelenggaraan ilahi. Hanya Tuhan minta kepada kita, kita setia dan percaya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan semua indah pada waktunya. Nah, kita mau lihat beberapa contoh-contoh
ya. Seperti contoh ya, di dalam kita berusaha, kita bekerja. Mungkin kita udah bekerja, berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita senantiasa gagal. Kita sudah rubah bidang usaha kita toh tetap gagal lagi, tidak berhasil. Nah, akhirnya membuat kita jadi putus asa, akhirnya mengambil keputusan udah tidak mau bekerja lagi, atau bahkan kita ada di posisi udah males ya. Nah, ini satu hal yang saya mau tekankan, bahwa ketika kita mengalami satu pekerjaan yang gagal, disitulah sebenarnya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Bagaimana kita tetap berserah, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan pasti saya percaya Tuhan pasti memberikan kita jalan. Bukankah Tuhan adalah pintu di dalam setiap masalah kita? Atau mungkin di dalam sakit penyakit, kita udah berobat kemana-mana, penyakit kita tidak juga tersembuhkan, akhirnya membuat kita mengatakan udah nasib saya sudah seperti ini, dan semuanya kita malas, bahkan kita malas untuk berdoa. Sekali lagi, di dalam sakit penyakit Tuhan ada di sana. Tuhan mau kita jangan menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Atau mungkin di dalam hubungan rumah tangga, kita mau mengubah pasangan hidup kita mau mengubah suami kita, mau mengubah istri kita dari karakter-karakter yang kita tidak sukai. Akhirnya membuat kita sering banyak pertengkaran karena kita menginginkan keinginan kita tanamkan di pasangan kita. Akhirnya kita putus asa, wah suamiku nggak bisa berubah, istriku nggak bisa berubah, udah cerai aja. Nah, ini yang dikatakan kita menyerah. Ya, kalau menyerah di dalam situasi ekonomi, di dalam situasi sakit penyakit, kita menyerah di dalam situasi hubungan, akhirnya semua selesai. Yang saya katakan tadi berakhir dengan perceraian. Tetapi kita mau membedakan apa beda daripada menyerah dengan berserah. Kalau menyerah artinya kita mengandalkan diri kita sendiri, sedangkan berserah artinya kita mengandalkan Tuhan. Bukankah di firman Tuhan mengatakan begini di kitab Yeremia, mengatakan bahwa terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, dan diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kita mau belajar bahwa di dalam setiap situasi, di situ ada pengujian daripada iman, daripada orang-orang percaya. Apakah kita masih merasakan penyelenggaraan ilahi di dalam situasi kita terpuruk, di situasi kita gagal? Nah, di situ kita mau belajar bahwa kita semakin berserah, bahwa kemampuan, kekuatan kita terbatas, tetapi kemampuan dan kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kita baca di satu ayat firman Tuhan, di 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi segala sesuatu yang boleh kita alami di dunia ini sebenarnya, apalagi di dalam kita dalam situasi yang tidak nyaman, itu sebenarnya mau menguji kita, iman kita. Apakah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan atau kita mengandalkan diri kita sendiri? Sekali lagi, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Jangan menyerah. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory. God bless you.